Kayaknya kita kurang orang nih buat ambil hasil diskusi buat tugas akhir kita. Iya nih, kayaknya kurang orang deh. Kita cari orang dulu yuk. Kayaknya kita juga sambil cari referensi dulu. Oke, boleh. Kayaknya kita harus nyari referensi juga deh sih. Iya, perlu cari referensi Ya, tuh. mending kita nyari buku dulu deh. Loh, Bun, yuk, kamu di sini tak? Ya, kenapa? Lagi ngapain kamu di sini? Lagi baca-baca buku ini tentang hak asasi manusia dalam perspektif hukum nasional. Berarti tentang sosiologi sama politik kan? Iya, kenapa? Kamu mau bantu kita nggak? Kita lagi kekurangan orang buat diskusi. Boleh. Buat tugas akhir kita. Boleh. Bantu apa? Bantu kita nanti diskusi aja. Kita kayak ada tanya jawab juga beberapa pertanyaan gitu. Boleh. Nah, ini siapa? Ini teman-temanku. Mau diajak sekalian tak? Boleh. Kebetulan kita juga kekurangan 2-3 orang juga sih. Jadi mungkin bisa punya referensi pertanyaan sama jawabannya lebih banyak juga sih. Boleh. Mau ikut? Iya, mau, ayo. Boleh? Oke. Udah ya? Di mana? Oke, thank you. Di mana? Di sana. Langsung aja. Ya. Oke, selamat sore teman-teman. Oke. Sebelum itu perkenalkan saya sebagai moderator. Nama saya Vincent Liu Timothy Floravel dengan NIM 67201105. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas buku yang menarik berjudul Pandangan Strategis Prabowo Subianto, Paradoks Indonesia Negara Kaya Raya, tetapi masih banyak rakyat hidup miskin. Buku ini memuat berbagai pemikiran Prabowo Subianto mengenai Indonesia yang kaya sumber daya alam, namun masih menghadapi masalah kemiskinan yang cukup signifikan. Dalam diskusi ini, kita akan mencoba mengurai pandangan-pandangan yang ada dalam buku tersebut, serta dampaknya terhadap kebijakan negara kita. Mari kita mulai dengan membahas pendahuluannya ini. Siapa yang ingin memulainya? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari moderator. Sebelum itu saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Priski Lambawindo. NIM saya 35/2024-701. Jadi dalam bagian awal buku ini, Prabowo Subianto menggambarkan Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Kita memiliki banyak hal yang bisa mendatangkan keuntungan besar bagi negara ini, mulai dari kekayaan alam seperti minyak, gas, hingga hasil bumi yang melimpah. Tapi yang menjadi paradoksnya adalah meskipun negara kita kaya, banyak rakyat masih hidup dalam kemiskinan. Oke. Ada lagi yang ingin menanggapinya? Saya izin menanggapi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Merjo Susilo Perdana dengan NIM 68/2022-062. Saya akan menjawab sebuah pertanyaan di mana saya membenarkan pertanyaan itu, dan memang pertanyaan besar itu yang menjadi topik di dalam buku yang Prabowo tulis, di mana Pak Prabowo menyoroti bahwa salah satu penyebabnya adalah pengelola sumber daya yang tidak maksimal. Sumber daya alam yang kita miliki justru seringkali dieksploitasi oleh negeri luar atau pihak luar, dan hasilnya tidak banyak dirasakan oleh masyarakat atau rakyat. Contohnya dalam hal penambangan dan eksploitasi sumber daya alam, di mana seringkali yang diuntungkan justru perusahaan besar asing. Saya izin menanggapi. Nama saya Bonifasius Amara Anagdipa dengan NIM 68/2022-127. Menurut saya itu sangat menarik ya. Prabowo mengungkapkan bahwa kita sering nggak mengelola kekayaan alam ini dengan baik, dan banyak keuntungan itu dari kekayaan alam kita yang hilang ke luar negeri. Dan selain itu ada masalah lainnya. Masalah lainnya ini melingkupi kurangnya perhatian terhadap pembangunan infrastruktur yang merata. Daerah-daerah di luar Pulau Jawa misalnya masih banyak yang tertinggal dalam hal akses terhadap infrastruktur yang memadai, pendidikan, dan kesehatan. Bisa kita lihat di berita sehari-hari bahwa seringkali terdapat berita yang menyoroti kurang meratanya akses pendidikan terhadap teman-teman kita yang ada di pelosok. Bahkan sampai ada influencer
yang bahkan atau sosial media selebriti yang ikut serta untuk membangun sekolah di sana, begitu. Saya izin menanggapi. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Christopher Omar, NIM 68 2022 646. Dan ya, jadi apakah ini berarti kita harus beralih kepada model pemerataan pembangunan yang lebih berbasis pada pemerataan? Karena di buku ini menurut Prabowo sendiri, selama ini pembangunan di Indonesia cenderung hanya fokus pada kota-kota besar. Padahal, jika kita ingin mengurangi kemiskinan, kita perlu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil. Ini bukan hanya soal distribusi kekayaan alam, tetapi juga pemerataan kesempatan. Yang lima ya? Betul. Salah satu hal yang ditekankan Prabowo dalam bukunya adalah pentingnya mengubah pola pikir dalam pengelolaan negara. Kita perlu mengutamakan kepentingan rakyat kecil, tidak hanya mengandalkan sektor pertambangan atau industri besar, tetapi juga mengembangkan sektor pertanian, UMKM, dan sektor lainnya yang lebih merata dampaknya. Bahkan dia juga mengusulkan agar Indonesia lebih fokus pada kemandirian ekonomi, terutama di bidang pangan. Oke, saya akan menanggapi juga terkait hal tersebut, di mana Prabowo juga menyoroti bahwa negara ini harus memperbaiki sistem pendidikan dan pelatihan keterampilan. Seperti yang kita tahu, di pelosok-pelosok juga banyak yang masih pendidikannya dengan keterbelakangan, di mana banyak orang-orang di pelosok di sana juga masih kekurangan sumber daya manusianya untuk mengelola pendidikannya, dan kekurangan murid juga di sana untuk boleh melangsungkan kegiatan atau hal di sekolah itu juga. Lalu kemudian kita perlu mengutamakan kepentingan rakyat kecil, dan kita sebenarnya punya banyak sumber daya manusia, tapi jika kita tidak dilatih dengan baik, mereka akan kesulitan bersaing di pasar kerja. Jadi ini adalah sebuah siklus yang terus berulang, di mana kemiskinan menjadi masalah turun-temurun jika tidak ada perubahan yang signifikan dalam sistem pendidikan dan pelatihan kerja. Oh, menarik sekali ya pembahasannya. Nah, benar sekali. Jadi dapat kita simpulkan bahwa buku ini tidak hanya membahas tentang keseimbangan ekonomi, tapi juga tentang sistem yang mendasari ketimpangan tersebut. Nah, Prabowo juga mengusulkan solusi untuk memperbaiki sistem ekonomi dan sosial kita agar lebih adil dan merata. Namun, apakah menurut kalian solusi yang dia tawarkan cukup realistis dan bisa diterapkan di Indonesia saat ini juga? Menurut saya, kan? Atau dia? Oh iya, kamu aja. Oke, menurut saya ya, tantangannya adalah bagaimana mewujudkan visi tersebut dalam praktik. Bagaimana kita mengubah pola pikir dan sistem yang sudah terbangun sejak lama. Itu bukan hal yang mudah. Mengubah pola pikir dan sistem itu perlu waktu yang lama. Tetapi jika kita tidak mulai bergerak menuju perubahan, kita akan terus berada dalam lingkaran kemiskinan ini. Jadi kita harus mulai bergerak ya sesegera mungkin, dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita. Saya kira seperti itu. Oke, baik. Ada yang ingin menanggapi lagi? Ya, saya juga sangat setuju, karena hal yang paling penting dan menurut saya perlu diperhatikan adalah komitmen politik. Karena perubahan besar seperti yang diusulkan Bapak Prabowo memerlukan dukungan dari semua elemen, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga sektor swasta lainnya. Semua harus berperan dalam menciptakan sistem yang lebih adil dan tidak ada diskriminasi di antara masyarakat ataupun elemen politik lainnya. Selain itu, kita juga harus menyadari bahwa pembangunan tidak bisa hanya dilihat dari angka-angka ekonomi semata. Pembangunan manusia, pendidikan, dan kesehatan juga harus menjadi fokus utama agar kemiskinan bisa berkurang secara signifikan. Oke, saya izin menyanggah. Tetapi yang juga harus diperhatikan adalah masalah korupsi yang masih marak di negara ini.
mungkin karena keterbelakangan pendidikan dari di daerah-daerah terpencil atau di pulau-pulau terpencil, membuat pemerintah yang mungkin pendidikannya sudah di atas mereka lebih memanfaatkan sumber daya atau kekayaan mereka dengan cara mengeksploitasi barang-barang batu-batu tambang atau batu bara dan juga kekayaan lainnya. Dan kemudian korupsi menghambat banyak potensi pembangunan dan menjauhkan kita dari cita-cita kesejahteraan yang lebih merata. Di sini contohnya banyak contoh pembangunan mangkrak seperti pembangunan Hambalang, mungkin yang sekarang masih di dalam isu pembangunan IKN, dan masih banyak lagi. Dan kemudian masalah ini tidak diselesaikan. Jika masalah ini tidak diselesaikan, akan sulit mencapai tujuan yang diinginkan. Izin menambahkan, ya, jadi saya setuju dengan pendapat barusan. Bahkan masyarakat, rakyat-rakyat sosial media bahkan sampai memberikan peringkat terhadap korupsi di Indonesia, yang mulai dari Timah, Pertamina, Jiwasraya dan lain-lain. Ya, seperti itu. Ya, jadi meskipun buku ini memberikan pandangan sangat menarik tentang Indonesia, masih banyak tantangan yang harus kita hadapi. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa bersatu untuk mewujudkan perubahan ini. Prabowo menawarkan gagasan, tetapi pelaksanaannya tergantung pada kita semua. Saya menanggapi, dan tentunya tidak ada solusi instan, diperlukan waktu, kesabaran, dan upaya bersama. Dan menurut saya yang paling penting juga kesadaran oleh warga negara yang ada, sehingga dapat menciptakan dan memberantas akar masalah agar kita dapat berani lebih berusaha untuk memperbaikinya. Sangat menarik sekali ya pembahasan topik kali ini. Ya, terima kasih ya teman-teman atas pemikirannya. Kita sudah mencakup berbagai aspek dari buku ini, mulai dari kondisi ekonomi Indonesia yang kaya tapi miskin, hingga solusi-solusi yang ditawarkan oleh Prabowo. Semoga diskusi ini memberikan pencerahan dan menjadi bahan refleksi untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus membaca dan mendalami isu-isu penting seperti ini agar kita bisa menjadi bagian dari perubahan yang lebih baik. Terima kasih sudah bergabung dalam diskusi ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Perkenalkan, nama saya Ciputra Masyuda dari Prodi Sosiologi. Oke. Diskusi ini membahas buku pandangan strategis Prabowo Subianto, Paradoks Indonesia, Negara Kaya Raya, tetapi masih banyak rakyat hidup miskin, yang mengangkat persoalan besar tentang kekayaan sumber daya alam Indonesia yang belum mampu mengangkat kesejahteraan rakyat secara merata. Beberapa poin utama yang dibahas meliputi: yang pertama, paradoks kekayaan dan kemiskinan. Yang kedua, masalah pengelolaan dan infrastruktur. Yang ketiga, pemerataan pembangunan. Yang keempat, kemandirian ekonomi. Yang kelima, pendidikan dan sumber daya manusia. Yang keenam adalah tantangan implementasi. Kesimpulannya, meskipun buku ini menawarkan banyak solusi, pelaksanaannya tetap menghadapi berbagai tantangan. Perubahan membutuhkan kesadaran kolektif, kerjasama, dan upaya berkelanjutan dari seluruh elemen bangsa. Tidak ada solusi instan, tetapi langkah awal adalah memahami permasalahan dengan baik dan berani bergerak menuju perubahan. Sekian, terima kasih.